Kalau non alam itu by design. Namun di dalam kenyataannya sesungguhnya bukan berarti bencana alam itu tidak ada sebab-sebab yang mendahuluinya sehingga itu terjadi. Kalau kategori bencana alam itu menyangkut ekosistem. Kalau bencana ekologi itu yang dikategorikan bencana non alam yang didahului oleh perbuatan manusia, contohnya melakukan penggudulan hutan, merusak lingkungan, sehingga terganggunya keseimbangan alam. Itu ekologi. Ya. Nah, di dalam hal yang ini, bencana yang terjadi, menurut analisa saya mensitir apa yang disampaikan Mas Panji, karena saya selalu mengatakan menurut opini saya. Ya, karena opini adalah operasi intelijen. Amin. Selamat datang Pak Dharma, kita Terima kasih, selamat Mbak dulu. Citra. Semoga semuanya ini interviewnya lancar ya kan, demi masyarakat juga, demi kita semuanya, supaya kita lebih terbuka lagi pemikiran dan juga ilmu pengetahuan. Kalau buat kamu yang mungkin kurang berkenan, nggak apa-apa, anggap aja cerita. Anggap aja cerita, kita lagi ngobrol-ngobrol santai aja gitu loh. Tapi kalau buat kalian yang sudah merasa relate dengan percakapan ini, boleh sekalian ditimpali atau bahkan mungkin operatornya bisa monitor terus buat para pertanyaan-pertanyaan yang hadir. Jadi kita ntar bisa jawab di akhir gitu ya. Oke, terima kasih semuanya teman-teman. TikTok, apa nih semuanya ya? Apa sih platformnya? Semua platform nih kayaknya. Terima kasih ya udah kesediaannya mampir ngeklik di sini. Berarti algoritmanya ini kita nyambung. Energinya nyambung ya kan. Kita ketemu lagi di 2026. Gas! Aku mau mulai di review kemarin ya, tutup tahun kita Indonesia itu dikasih cobaan lagi dengan kejadian di ya akhir-akhir 2025 kemarin. Kita diberikan musibah yang cukup menyentuh hati dan cukup amat sangat menyedihkan buat seluruh Nusantara, yaitu adalah banjir Sumatera. Kenapa ya Pak? Kok belum ditetapkan sebagai bencana nasional ya? Mungkin ini pertanyaan yang sering dilontarkan, tapi kita tetap perlu beberapa jawaban dan terutama jawaban berbeda dari beberapa narasumber. Kalau versinya Pak Dharma Pongrekun itu kenapa? Kenapa belum ditetapkan jadi banjir bencana nasional? Oke. Dan sampai sekarang menjadi mitos, ya kan? Kenapa tidak ditetapkan? Jadi mitos ya? Jadi mitos. Mitosnya kenapa? Apa sih yang membuat sulit sekali menetapkan? Kita ke flashback dulu ke belakang. Kalau bencana ini adalah berkaitan dengan urusan hukum, ya. Maka kalau kita paham dengan yang namanya hukum kontrak, maka ada yang disebut dengan force majeure. Force majeure itu adalah keadaan memaksa. Oke. Force majeure ya? Ya, force majeure adalah keadaan memaksa, yaitu suatu peristiwa luar biasa yang seolah-olah tidak dapat ditangani oleh manusia atau di luar kemampuan manusia. Sehingga mereka membawa opini atau persepsi bahwa itu adalah act of God. Sudah kehendak Tuhan. Yang mana pelan-pelan tujuannya adalah untuk mencoba merasionalisasi ilusi atau menormalisasi ilusi sehingga publik menjadi pasrah. Pasrah bahwa ini adalah alam dan mungkin kebetulan. Namun dalam pandangan saya, kenapa bencana nasional ini tidak ditetapkan? Karena kalau bicara dengan hukum kontrak, adanya force majeure dan sebagainya, maka akan ada konsekuensi-konsekuensi yang hukum yang harus dihadapi ketika bencana nasional ini ditetapkan. Karena di situ ada hak dan kewajiban yang akan dilakukan oleh mereka yang para pihak
yang terkontrak, yang ada di dalam kontrak tersebut. Gitu. Karena itu suatu peraturan. Makanya kalau ada orang menjabat, ada namanya job desk, tugas dan tanggung jawab. Nah, force majeure ini tujuannya adalah untuk mereduksi, mengurangi, menghindari, melindungi si para terkontrak atau pihak yang terkontrak menghindar dari tanggung jawab. Ini kita bicara teori ya, tanggung jawab, sehingga meminimais hukum atau bahkan menghindar daripada hukum. Itu kenapa kebijakan tentang bencana nasional tidak urung diputuskan sampai detik ini. Karena ada konsekuensi-konsekuensi yang coba dihindari mungkin. Ya. Kenapa saya katakan mungkin? Karena kita harus buka dulu baru kita bisa memvonis. Di dalam, menurut keyakinan saya, bahwa ada modus operandi untuk menghindari konsekuensi-konsekuensi ketika bencana nasional ditetapkan. Sehingga para pihak yang terkontrak itu bisa terhindar dari kewajiban-kewajiban yang seharusnya mereka mereka lakukan, tetapi dengan tidak ditetapkannya, maka kewajiban-kewajiban yang harusnya mereka lakukan menjadi tidak perlu sepenuhnya mereka lakukan. Dan terhindarlah para pihak yang harusnya bertanggung jawab dari sanksi hukum. Kira-kira begitu. Sementara. Tapi apakah bencana ini adalah murni dari semesta ataukah by design dari para elit? Oke. Menurut Bapak gimana? Kalau kita bicara bencana, ada 3 kategori bencana. Bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Oke. Berkaitan dengan alam, itu kita bicara bencana alam dan non-alam. Kalau bicara bencana alam, artinya bencana itu bukan by design. Kalau non-alam, itu by design. Namun di dalam kenyataannya, sesungguhnya bukan berarti bencana alam itu tidak ada sebab-sebab yang mendahuluinya sehingga itu terjadi. Kalau kategori bencana alam, itu menyangkut ekosistem. Kalau bencana ekologi, itu yang dikategorikan bencana non-alam. Yang didahului oleh perbuatan manusia, contohnya melakukan penggudulan hutan, merusak lingkungan, sehingga terganggunya keseimbangan alam. Itu ekologi. Ya. Nah, di dalam hal yang ini, bencana yang terjadi, menurut analisa saya mensitir apa yang disampaikan Mas Panji, karena saya selalu mengatakan menurut opini saya. Ya, karena opini adalah operasi intelijen. Semuanya ada perencanaan. Ya. Pelan-pelan ya kita ini ya, supaya masyarakat mudah mencernanya. Jadi, apa yang terjadi ini, menurut analisa saya, pemanfaatan lahan menjadi kebun persawitan dan sebagainya, kalau kita tilik ke belakang, itu sudah dimulai sejak periode presiden yang mana. Ya, kita urut perlahan-lahan dengan alasan ekonomi. Terus kemudian berikutnya, terjadilah akumulasi di mana kontur tanah sudah empuk gitu, sudah Gembur ya? gembur, sudah sudah rapuh, kalau dibilang bangunan sudah tidak sesolid ya, tidak sesolid itu lagi. Kemudian dipicu oleh suatu energi. Makanya mereka sebut dengan cuaca ekstrim. Ekstrim itu ekstrim, eksternal energi mekanisme. Ya. Artinya ada bantuan energi di luar alam.
Makanya bilang ekstrim. Yang membuat cuaca menjadi anomali. Nah, berarti ada energi atau mesin raksasa yang digunakan untuk menggerakkan kondisi alam yang mereka sebut dengan bencana hidrometeorologi yang disebabkan oleh air. Ya. Yang pada tanggal 18, saya catat di sini, saya punya ini, November, itu ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri saya ini sini, saya mau nyobai data supaya orang-orang berdasarkan pemberitahuan dari Menteri Dalam Negeri. Oh, nggak kebawa. Nggak ada sih. Oke, ada dari Menteri Dalam Negeri tanggal 18 November. Berdasarkan laporan dari BMKG tanggal 13 November. Ya, tadi saya sudah baca tapi saya lupa bawa. Selip atau. Nah, itu. Terus saya ulangi apa lagi tadi? Yang ada data Ya. dari tanggal. Ya, tanggal 18 November. Ya. Jadi Cuaca ekstrim. ya, cuaca ekstrim. Nah, Ya. di mana BMKG mengatakan bahwa akan ada namanya siklon tropis, ya. Jadi tadi ekstrim, ingat-ingat ya, energi eksternal, energi mekanisme. Berarti ada pergerakan energi yang bukan dari alam. Makanya dibilang eksternal, ekstrim. Apa ini cocok logi? Silakan aja. Ya, silakan aja dibuktikan. Jadi kalau kita buka definisi dari siklon tropis, maka di situ siklon tropis adalah tekanan cuaca rendah, ya, di mana terbentuk di atas perairan tropis yang hangat ya. Ya, yang hangat. Dengan sirkulasi angin. Dengan sirkulasi angin ya, yang membawa uap panas, ya, uap air, karena di mana laut semakin panas, yang dapat mengakibatkan angin kencang, hujan deras, hujan ekstrim, kemudian gelombang tinggi. Itu disebut siklon. Di mana pusaran energinya untuk bagian utara itu clockwise, searah jarum jam. Yang di selatan itu counter clockwise. Jadi bayangkan kalau perputarannya begini. Ini clockwise, ini anti clockwise ya. Counter clockwise. Apa yang akan terjadi? Ya. Saya membaca atau mendengar analisa daripada mereka-mereka yang memang belajar meteorologi, ada yang dari ITB segala macam. Pendapatnya sudah kita nggak benar. Namun ada rahasia yang mereka tidak buka. Atau mungkin mereka tidak mau buka atau tidak paham. Bahwa ada alat bantu. Jadi memang ceritanya seperti itu secara teori. Untuk kita menjustifikasi bahwa, oh ini terjadi. Ketahuilah, teori-teori yang diajarkan di sekolah, di dalam sains, sebenarnya dibuat oleh mereka juga yang buat ini. Supaya kita, oh ini namanya itu. Gitu. Oh ini teorinya begini. Jadi kita digiring untuk hanya mengetahui apa yang dikasih. Ya, karena sains ini, sistem education ini hanya menggiring kita untuk memahami what to think. Apa yang harus dipikirkan. Bukan how to think. Bagaimana kita harus berpikir agar kita menemukan akar masalah yang paling dalam. Ya, itu yang perlu kita ketahui bersama. Jadi kenapa tidak disebutkan bencana nasional, kenapa ini terjadi dan sebagainya, apakah ini murni? Menurut pendapat saya, apa yang saya pelajari dari pengetahuan tentang HAARP yang ada di Alaska, ya,
dan juga bagaimana mereka bekerja. Saya di sini ada dokumennya seperti ini. Mereka dikendalikan pakai komputer juga. Ya, ini ada datanya. Ini mereka belajar dari Air Force Amerika. Ya. Ini di sini ada anunya. Nah, bagaimana mereka bekerja? Mereka tidak bekerja sendiri-sendiri. Jadi masing-masing bekerja saling mensupport. Misalnya gini, kita mainkan di daerah mana ya? Yang ini lempar apa? Sudah lempar, koordinat, lu mainkan. Kira-kira ledakan. Energi terjadi di alam. Nah, seperti begini. Seperti ini mereka main. Bapak barusan bilang ledakan ya, berarti selalu ada dentuman ya Pak ya? Ada dentuman. Siapa yang nggak dengar? Di rumah saya, kayak meriam gitu kadang-kadang kan. Kayak Ya. orang tutup pintu tapi jedar gitu ya? Ini Selalu ada begitu. beberapa kali terjadi nggak cuma di daerah Sumatera aja, di Jawa juga banyak sekali yang mengeklaim Ya, ini terjadi ya. gitu loh. Jadi saya balik lagi ke belakang, saya jelaskan bahwa ini diawali tahun 1992. Ketika Earth Summit, UN Earth Summit yang ada di Rio de Janeiro, di mana di sana dideklarasikan 27 isu lingkungan. Dan disitulah dimulai pencetusan Agenda 21. Ya, di situ mulai Agenda 21. Di mana disepakati perubahan lingkungan atau geoengineering. Indonesia sudah ikut, lalu dilanjutkan di Peru, ya, Intergovernmental Panel on Climate Change, itu di Peru. Lalu kemudian di Indonesia dibentuk pada tahun 2012. Di Peru 2011, di Indonesia 2012. Terus kemudian 2015 Indonesia juga ikut di dalam Paris Agreement, di mana Indonesia meratifikasi aturan-aturan Paris Agreement. 2015. Balik lagi ke belakang, tahun 2007 dibentuk BNPB. Tahun 2004 terjadi tsunami di Aceh. Jadi tidak serta-merta BNPB ini terjadi, didahului dengan peristiwa. Seperti itulah permainan selalu, ya. Selalu seperti itu. Mungkin kita tidak sadari. Bikin begini untuk alasan ada kebijakan baru. Bikin begini ada alasan. Perhatikan nanti kemudian apa yang akan terjadi ke depan dengan bencana yang ada. Karena data yang ada pada saya itu akan terjadi penggiringan penduduk dari desa mendekati kota. Persiapan Smart City. Lalu data yang ada pencetakan sawah baru. Persawahan baru. Yang kita kenal dengan Smart Farming. Mungkin Bill Gates nanti yang akan menguasai di sana. Dengan GMO dan sebagainya. Kira-kira seperti itu ada di sini nih. Ini sudah ada rencananya di sini. Nah ini. Ya Bu. Boleh di-share. Nah boleh di-share nih. Nanti di Zoom Karena ini aja. penting banget nih. Ini ada semua. Ya. Oke. Jadi kita bukan juga tidak pakai data. Tapi data kami searching untuk memastikan. Ya. Sebenarnya kita tanpa data udah ngerti sih. Cuman based on science itu mereka hanya percaya dengan apa narasi resmi yang diberikan. Tanpa narasi resmi mereka akan denial. Nah, itulah yang membuat banyak saintis atau orang pinter itu menjadi skeptis terhadap segala sesuatu yang tidak memenuhi kaidah empirik. Kalau tidak ketok, belum ada datanya, maka itu adalah halusinasi. Berarti kalau Gitu. bilang ada antek asing bener ya ada antek asing? apa ya? Ada. Dia tidak langsung muncul sebagai... Justru dia menggunakan orang lokal. Kulitnya lokal. Kulit lokal yang haus akan uang. Ya, Harus haus akan uang. paham. Nah, makanya negara
kita, ya, negara ini tanpa disadari dikelola secara prinsip manajemen perusahaan. Oke. Ya, prinsip manajemen perusahaan, di mana direktur utama, let's say kepala negara, direktur utama memegang prinsip apa? Efisiensi dan akuntabilitas. Kalau bicara efisiensi, bicara uang. Bicara akuntabilitas, jangan sampai ada yang dicolong. Gitu. Kecuali punya kuasa mungkin kan. Punya kuasa, bisa bikin laporan yang menurut dia akuntabel, tapi hanya mereka yang tahu. Makanya permainan data itu juga hati-hati. Ya, tidak semua data yang dirilis resmi itu isinya benar. Tergantung siapa yang, tergantung lobby-lobby politik. Gitu. Itu ada kaitannya juga nih dengan yang pemilu kada yang akan ditarik menjadi dipilih DPR, itu nanti akan ada lobby-lobby dan sebagainya. Berarti bisa dibilang roadmap-nya adalah digitalisasi tetap ya Pak ya? Semuanya Digitalisasi ini, itu endgame-nya. ya. Dari mulai smart city, smart farming, pokoknya yang embel-embel smart ya. Smartnya dia, kita on. Iya. Iya kan? Kitanya on. Kitanya kayak zombie. Di remote control, belok kiri, belok kanan. Nah, gitu. Jadi setiap peristiwa yang ada, itu pasti ada perencanaan. Tidak terjadi secara, bahasa Sundanya apa? Ujuk-ujuk. Nah, pasti direncanakan. Itulah yang disebut dengan operasi intelijen. Karena kan smart itu sendiri kan juga kan singkatannya kan surveillance, monitoring, and apa activity bukan? Surveillance, monitoring, and R-nya apa ya? Rutin. Terus sama teknologi. Gitu. Rutin ya. Jadi memang sebenarnya adalah pengawasan total gitu. Jadi smartnya dipikir kita tuh adalah pintar, bukan. Itu sebenarnya ada udang di balik bakwan itu tadi itu semuanya gitu loh. Ya. Jadi kita suka mereka penuh dengan teka-teki. Jadi kalau kita tidak mampu untuk memecahkan sandi mereka yang orang katakan bahwa itu adalah cocok logi, maka ya sudah silakan makan dengan cocok logi. Kalian nanti akan terjerembab, disesatkan dengan istilah-istilah yang katanya keren gitu. Padahal setiap istilah atau kata di situ ada symbol of thought-nya. Simbol dari pola pikir yang membuat istilah itu. Tapi kenapa ya Pak, selalu di ujung lagi loh, bencana itu selalu di ujung. Aceh dan sekitarnya gitu. Ini kan ini juga Aceh kena gitu kan. Kenapa selalu di daerah situ ya? Di ujung situ. Adakah sesuatu, yaitu tadi motif di balik itu semua, ataukah ada kekayaan alam yang mereka inginkan atau gimana ya? Ya, Sumatera, Aceh dan Sumatera itu adalah letak geografis yang strategis. Satu, merupakan jalur laut internasional yang jalur utama ya, perdagangan, terus sumber daya alamnya juga luar biasa. Ya. Itu menjadi faktor utama kenapa mereka lakukan gitu. Dan yang perlu catat, apabila suatu wilayah sulit ditaklukkan oleh politik, maka tragedi adalah cara untuk melemahkannya. Berarti itu juga yang akan terjadi mungkin ya. Next target adalah mungkin yang sebelah sana tuh. Papua mungkin? Pada peristiwa gini, kita nggak usah mikir mau di mana targetnya segala macam. Yang perlu kita waspadai, mereka-mereka yang menjalankan atau yang memegang tanggung jawab di setiap kelembagaan. Tingkah mereka lah yang harus diperhatikan. Karena sesungguhnya semua yang dilaksanakan sudah ada dalam RPJMN 2025-2045. Itulah makanya mereka membuat juga tagline menuju Indonesia Emas 2045. Saya heran, semua ngomong kayak begitu, pada nggak malu ya? Ngomongin 2045, rakyat makan susah. Ya, apanya yang mau 45? 45, mendingan Indonesia 2045 hatinya emas. Bagaimana kalau pemimpinnya sendiri tidak punya hati emas? Boro-boro mau dapat emas fisiknya,
hatinya tidak emas. Tidak emas itu apa? Sense of crisis-nya tidak ada. Yang ada adalah pandai-pandaian bersilat lidah, memainkan peran sandiwara di depan kamera dengan segala macam argumen-argumen yang rakyat sebenarnya tidak memerlukan argumen itu. Yang rakyat butuhkan adalah dia tidak perlu diminta konfirmasi, tapi dia bilang, saya tertolong, saya terbantu. Bukan dengan segala macam promosi-promosi yang tidak maksimal. Ya, itu. Jadi kira-kira setelah ini menurut pandangan Pak Dharma itu ada krisis apa yang sedang mereka siapkan di belakang gitu? Ada rencana krisis apa-apa lagi nih kira-kira? Kalau saya tidak bawa ya. Jadwal mereka punya rencana di SDGs tahun 2026 sudah ada tuh. Yang diterbitkan oleh? Yang diterbitkan oleh UN. Udah ada tuh. Dia punya jadwal-jadwal. Apa namanya Pak? Sustainable Development Goals. Oh, Sustainable yang 17. Ya, tapi yang 26. Oke. Tahun 2026 sudah ada. Ada di Yang 2026 ya. Tolong handphone saya. Tolong teman-teman dicek juga ya di rumah ya. Riset sendiri ya teman-teman ya. Sustainable Development Goals 2026. Itu yang diterbitkan oleh UN. Kamu bisa cek sendiri. Karena kalau kita ngomong tapi kamu nggak ngeriset sama aja. Jadi jangan jadi penonton aja. Jadi riset juga gitu ya. Ini kerjaan saya juga nih yang Pak Dharma kayak gini nanti dia nih. Yang 17 tujuan itu ya Pak ya? 17 tujuan tapi dia sudah dalam bentuk timeline. Oh, udah ada timelinenya. Oke. Oke. Ini gimana nih caranya? Saya lupa fotokopi apa tuh? Oke. Nih sudah ada. Jadi ada jadwalnya udah ada. Dan ini bisa diakses siapa aja ya. Ini bukan gara-gara handphonenya Pak Dharma, enggak. Ini ada kok. Jadi mohon dilihat itu timelinenya. Jadwalnya mereka udah announce. Ya. Ya itu yang akan mereka kerjakan di tahun 2026. Oke. Gitu. Jadi pemerintahan kita itu hanyalah panitia daripada pelaksanaan itu. Makanya ketika di debat capres, yang mereka bicarakan adalah SDGs semua. Gitu. SDGs. Nah ini. Yang masuk di dalam nih. Ya. Nah, di sini ini ada programnya. Nih. Ya. Yang ini ya, yang poin nomor 3 nih. Apa tuh? Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. Ini kan judulnya. Tapi biasa breakdown-nya itu... Ya. Kan ini harus terjadi. Nah, itu makanya. Nah, inilah kemungkinan. Menurut keyakinan saya. Kenapa belum juga ditetapkan menjadi bencana nasional? Apakah karena ini? Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. Nah, kemudian di sini pun ada. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh, ya, RPJPA. 2025 sampai 2045. Nah, yang isinya? Isinya adalah sudah ada di sini juga. Saya bacain ya. Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan. Selalu ada kata berkelanjutan, berarti sustainability ya. Melalui modernisasi pertanian. Modernisasi pertanian melibatkan smart farming yang dibilang tadi Pak Dharma. Teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya. Jadi mereka accept. Semoga kesedihan para pemangku jabatan di daerah Aceh itu sedih karena apa? Kenapa saya tanda tangan? Semoga kesedihan itu. Kenapa gua kejebak? Misalnya, saya berharap kesedihannya itu karena penyesalan. Kalau bukan penyesalan, maka jangan. Kalau memang penyesalan, maka jangan dilanjutkan.